Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menetapkan harga batubara acuan HBA di Maret 2020 sebesar $67,08 Amerika per ton. Kenaikan ini dipicu oleh tambang batubara di China belum beroperasi optimal setelah libur tahun baru Imlek dan merebaknya penyebaran virus corona. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melalui keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 2020 menetapkan harga jual pasar untuk komoditas batubara, harga batubara acuan di Maret 2020 sebesar $67,08 Amerika per ton. Posisi ini naik tipis sebesar $0,19 Amerika per ton jika dibandingkan dengan harga batubara acuan Februari sebesar $66,89 Amerika per ton. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama atau KLIK, Kementerian ISDM Agung Pribadi kepada media mengungkapkan, kenaikan harga batubara acuan pada Maret 2020 ini salah satunya dipicu oleh tambang batubara di China yang belum beroperasi optimal setelah periode libur tahun baru Imlek dan merebaknya penyebaran virus corona sehingga pasokan menjadi berkurang. Di sisi lain, permintaan dari Jepang, India, dan Korea mengalami kenaikan. Data terbaru harga batubara pada perdagangan 9 Maret 2020 di ICE Newcastle ditutup melemah 2,2% ke level $64,55 Amerika per ton dan merupakan level terendah sejak 3 September 2019. Harga batubara kontrak berjangka ICE Newcastle ditutup melemah cukup dalam mengekor anjloknya harga minyak global. Di mana 9 Maret 2020 harga minyak mentah kontrak juga turun signifikan mencapai 30% dan menjadi koreksi harian terdalam sejak 1991. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, prospek industri batubara di 2020, dan sudah hadir dua orang narasumber di studio IDX Channel. Ada Bapak Gifar Indra Sakti, merupakan analis dari PT Pevindo, dan ada juga Bapak Kristianto Wijaya yang juga merupakan analis Pevindo. Pak Gifar, Pak Kris, apa kabar ini? Baik, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Prospek industri batubara di 2020. Kita mulai saja perbincangan ini. Bagaimana kondisi industri batubara global sampai sejauh ini di tengah wabah virus corona juga ini tampaknya juga memberikan dampak juga kepada industri batubara global. Siapa yang mau jawab terlebih dahulu, Pak Gifar atau Pak Kris? Pak Gifar, silakan. Kalau kita melihat industri batubara global saat ini relatifly secara tren kita masih lihat itu relatifly stagnan. Stagnan karena pertama juga ada beberapa faktor juga yang kita lihat masih lesunya pertumbuhan ekonomi global. Selain itu juga perang dagang antara Amerika dan China juga itu membuat jadinya demand akan listrik untuk manufaktur itu menjadi berkurang. Selain itu juga cuaca musim dingin yang relatifly lebih hangat dibandingkan pada periode sebelumnya, ini membuat demand batubara sendiri untuk untuk kegiatan untuk yang lebih menghangatkan udara juga relatifly lebih sedikit. Dengan merebaknya wabah virus corona, Pak Gifar, sampai sejauh ini sudah ada dampak yang signifikan terhadap industri batubara global. Kalau untuk virus corona kita lihat memang ada pengaruhnya, karena kan dengan virus corona China sekarang lebih fokus untuk recovery, dan itu membuat kegiatan manufaktur menjadi sedikit tertahan. Karena kan kegiatan pabrik banyak yang mulai di stop produksinya juga, dan itu membuat konsumsi listrik menjadi berkurang. Dan demikian bahwa permintaan batu bara yang which is sebagai bahan baku, sebagai sumber energi untuk membangkit tenaga listrik itu menjadi menurun. Baik. Pak Kris, ini porsi Pak untuk konsumsi batu bara di China juga di luar China, porsinya seperti apa? Polisi konsumsi. Konsumsi. Sebenarnya kalau kita lihat konsumsi batu bara kan terbesar masih China, Pak ya. Jadi segala bentuk penurunan atau kenaikan konsumsi di China itu akan ngefek ke harga global sih, Pak. Jadi kalau misalnya ada kondisi kayak seperti ini gitu, pastikan akan terjadi penurunan permintaan, Pak ya, dari sisi konsumsi domestik Cina-nya seperti itu. Jadi kalau kita perkirakan sih konsumsi domestik Cina akan sedikit mengalami penurunan sih, Pak. Karena merebaknya virus corona tadi yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya di sana mungkin sedikit
terkoreksi. Ya, aktivitas pertambangan juga terhenti di sana atau seperti apa? Oh ya, ada kedua belah sisi sih Pak. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi kan tentu dari sisi pertumbuhan ekonominya kan sedikit menurun Pak ya, karena merebaknya virus itu. Tapi di satu sisi juga kan kalau kita lihat aktivitas pertambangan pasti juga tidak bisa berjalan seperti normal. Ini kayak di satu sisi demand-nya menurun, tapi di sisi lain ada sedikit penurunan supply. Ya tinggal kita asas saja sih Pak, apakah penurunan demand ini nanti akan ternyata jauh lebih banyak daripada penurunan aktivitas pertambangan di China seperti itu. Baik, kita akan jeda menarik ini Pak Gifar dan Pak Kris. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Bang Kerivi akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Market Review, pemirsa, kami punya beberapa informasi grafis terkait juga dengan topik kita kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat harga batu bara di ICE Newcastle dari 2 Januari sampai dengan 9 Maret 2020. Bagaimana trennya? Apakah memang cenderung mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir? Di Januari di 2020 masih di 71,28 dolar per barrel per ton maksud kami. Kemudian di 13 Januari naik ke posisi 76. Di 31 Januari turun di 67,72, di Februari kembali naik ke level 70-an, sementara di 9 Maret ini koreksi cukup dalam terjadi di 64,55 dolar per ton. Ini mengekor atau mengikuti dari pelemahan harga minyak mentah dunia. Nanti kita akan coba bahas. Nah, kita akan coba lihat juga bagaimana posisi harga batu bara acuan atau HBA di Indonesia mulai dari Desember 2019 kemudian juga Maret di 2020. Di Desember 2019 ini di 66,3 dolar per ton, di Januari turun di 65, Februari naik kembali, bahkan di Maret ini mengalami kenaikan di 67,08. Tadi pun juga sudah kita informasikan ini terkait juga dengan supply and demand. Ini virus corona menyebabkan beberapa tambang di Tiongkok belum beroperasi secara optimal, sementara terjadi juga kenaikan peningkatan di Jepang dan juga Korea Selatan yang menyebabkan HBA ini juga mengalami kenaikan di 67,08 dolar per ton. Pak Gifar, Pak Kris, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Pak Gifar. Ini pelemahan dari harga batu bara di beberapa hari yang lalu ini mengikuti tampaknya Pak dengan harga minyak mentah dunia. Korelasinya ini seperti apa? Iya, kita melihat juga koreksi yang terjadi baru-baru ini memang sedikit banyak juga terpengaruh dengan penurunan harga minyak dunia. Karena kan terjadi geopolitik antara OPEC dan juga dan Rusia yang menentukan antara harga minyak dengan harga gas, itu membuat jadinya harga minyak yang tadinya relatively normal tiba-tiba turun kan di sekitar 30 dolar per barrel. Dan itu juga sedikit banyak memberikan pengaruh ke harga batubara karena selama ini kita tahu bahwa batubara merupakan sumber energi yang paling murah dibandingkan energi yang lain. Namun dengan kondisi yang sekarang membuat jadinya opsi tersebut menjadi relatively berkurang, sehingga chance untuk dia naik akan menjadi lebih challenging ya. Oke, ada alternatif ya yang lebih murah dari batu bara ketika harga minyak mentah dunia turun, di mana para konsumen beralih untuk sementara untuk menggunakan menggunakan minyak mentah sebagai sumber bahan bakar ini. Pak Kris, ini kalau kita lihat dari pergerakan harga batu bara ini cukup erat kaitannya dengan kinerja perusahaan yang ada di sektor ini, terutama kalau kita flashback di 2019 yang lalu. Nah, kalau kita lihat Pak, sepanjang tahun 2019 kan harga terus mengalami penurunan tuh Pak ya. Dari awal tahun mereka masih tinggi di atas 80, 90 sampai akhir tahun akhirnya sampai ke 60-an gitu Pak ya. Tentu ini berpengaruh sekali Pak, walaupun dari sisi volume kan sebenarnya mereka relatif maintain Pak ya dari sisi production volume, tapi dari sisi price-nya kan otomatis itu akan ke-adjust tuh Pak, dari sisi pendapatannya, begitu pula dengan sisi marginnya. Jadi hampir sebagian besar seluruh perusahaan batubara itu mengalami efek dari penurunan ini, penurunan profitability dan penurunan net income itu pasti sih Pak. Bagaimana dengan prospeknya di 2020 Pak Kris? Kita sih menilai masih tetap challenging Pak ya untuk kedepannya, terlebih mungkin batubara juga sebagai salah satu sumber energi, iya, tapi perlu dilihat juga bahwa batubara kan tidak seramah lingkungan Pak ya, tidak, maksudnya dunia sedang mencari cara nih untuk
memixing energi yang lebih ramah lingkungan, dan batu bara itu kan mungkin dari sisi volume akan tetap sama, tapi dalam jangka panjang persentasi mixing energi dari batu bara itu akan berkurang sih Pak kalau kita lihat. Seperti itu. Dengan posisi saat ini harga batu bara yang kembali mengalami koreksi, kemudian juga wabah virus corona yang mempengaruhi di awal tahun, dan kondisi ini juga kita belum tahu ini kapan akan berakhirnya. Ini akan mempengaruhi skenario juga tidak Pak Gifar untuk prospek dari perusahaan batu bara ataupun dari harga batu bara itu sendiri di 2020? Oke, kalau untuk prospek kita lihat memang batu bara sendiri untuk harga relatifly masih challenging ya. Karena kan di satu sisi juga kita melihat juga harga komoditas energi lainnya seperti harga minyak, harga gas itu kan juga memberikan pengaruh terhadap pilihan dari diversifikasi energi yang dilakukan oleh perusahaan. Hanya mungkin kita lihat adalah gimana saat ini perusahaan bisa melakukan optimalisasi cost, sehingga paling tidak kalau seandainya terjadi penurunan mereka masih tetap bisa mencatatkan keuntungan, atau paling tidak kalaupun ruginya tidak sebesar kalau seandainya mereka tidak memanage cost dengan baik. Antisipasi dari para pelaku usaha yang ada di sektor ini, bagaimana Anda melihat sejauh ini? Oke, memang kalau dari sisi kegiatan operasional memang lebih banyak kepada cost production-nya itu yang lebih besar. Sedikit banyak kan memang mereka terkait dengan pihak-pihak lainnya seperti kontraktor batubara, selanjutnya juga ada shipping batubara, itu pun yang nantinya mungkin secara negosiasi harga kegiatannya itu kan nanti akan ada adjustment, karena mengingat harga batubara yang juga masih relatif lebih rendah, dan itu kan membuat profitabilitas dari perusahaan batubara menjadi mengecil, sehingga alternatif mereka coba untuk negosiasi ulang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan penambangan tersebut. Itu mungkin akan jadi diskusi antara pemegang tambang dan juga sebagai kontraktor batubara sendiri. Oke, strategi ini sudah dijalankan di 2019 yang lalu. Apakah dampaknya cukup signifikan untuk meminimalisir penurunan yang terjadi? Oke, kalau strategi mungkin kelihatan sudah dijalankan dari 2019, karena memang harga batubara sendiri sudah mulai turun sejak 2018 akhir. Dan kondisi sekarang mungkin akan lebih intens lagi untuk negosiasi harga tersebut sih. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, Pak Kris, Pak Gifar. Kita jeda kembali terlebih dahulu. Dapat bersama kami, Marga TV akan segera kembali. Sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih membahas prospek industri batubara di 2020, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Gifar Indra Sakti, merupakan analis dari PT Pevindo, dan juga Bapak Kris Tianto Wijaya yang juga merupakan analis Pevindo. Pak Gifar, Pak Kris, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Pak Kris ini. Tadi sudah kita bahas dari industri pertambangan batubaranya. Bagaimana dampak terhadap industri turunannya atau industri yang terkait dengan batubara? Apakah juga menghadapi atau mengalami imbas yang sama dari pelemahan harga batubara, Pak Kris? Sebenarnya tadi sempat disebutkan Pak ya, bahwa dengan harganya batubara yang turun, pasti kan perusahaan itu akan cost efisiensi nih Pak. Cost efisiensinya kemana sih gitu kan ya? Pasti salah satu yang ke-efek tuh ke mining kontraktor ya Pak. Jadi kalau kita bicara kan ada banyak Pak ya, kayak Puma, Bama, Buma gitu kan ya, yang mining kontraktor. Itu pasti ada pengaruh sih Pak dari sisi mining kontraktor sendiri, karena dari si mining owner pasti akan ada negosiasi untuk ngejas harga tuh Pak. Pasti ada di situ, lalu juga dari sisi heavy equipment-nya, mungkin dari sisi maintenance-nya, dan juga dari sisi transportasinya Pak. Mungkin dalam hal ini mungkin shipping-nya ya, shipping company-nya itu pasti berimbas terhadap penurunan harga batubara itu. Pak Gifar, ini dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana Pevindo melihat untuk proyeksi harga batubara ke depan? Tadi dari grafis yang sudah kita sampaikan, ini masih bergerak di bawah level 70-an. Range harga di 2020. Kalau range harga di 2020 memang kita melihat memang saat ini kan di harga batubara acuan kan sekitar $67 per metric ton. Dan dengan kondisi minyak yang saat ini memang kami melihat ini lebih ke arah efek psikologis, karena lebih bukan karena fundamental yang membuat harga minyak bisa sampai $30 per barrel. Mungkin nanti ketika harga sudah kembali lagi mungkin akan ada sedikit improvement di harga batubara, dan mungkin improvement juga tidak terlalu kuat juga karena juga kondisi makro juga masih relatively
masih belum suportif juga. Jadi range penguatan mungkin sekitar di 70 sampai 80 lah mungkin the best untuk untuk harga batu bara, untuk harga acuannya. Untuk balik lagi ke harga 100-an ini cukup berat. Kalau 100-an kita masih lihat lagi karena memang saat ini kondisi ekonomi global juga masih belum supporting juga ya. Kalau mungkin sudah cukup oke, dan juga harga minyak yang udah mulai kembali naik, mungkin juga harga gas yang lebih tinggi, dan buat harga batu bara itu menjadi relatif lebih murah dibanding yang lain, itu mungkin akan jadi kemungkinan. Walaupun untuk saat ini mungkin beberapa tahun ke depan mungkin kita masih belum melihat itu ada peluang untuk arah ke sana. Baik 70 sampai dengan $80 per ton ya, pricing range harga untuk di batu bara di 2020. Kondisi ini juga akan mempengaruhi nanti kepada kinerja dari perusahaan atau emiten-emiten yang berada di sektor ini. Kalau kita bandingkan dengan 2019 yang lalu, bagaimana proyeksi dari Pevindo? Apakah kinerja juga akan cenderung flat juga dengan seiring pergerakan dengan harga batu bara? Kalau untuk kinerja antara kami memang belum melihat secara detail dari masing-masing perusahaan, tapi memang kalau dari ngelihat dari harga jualnya mungkin akan lebih baik kalau seandainya kan kondisi ini relatively sudah mulai agak improvement, itu at least paling nggak mereka bisa sama atau di atas 10-15% di atas, itu sudah lebih baik. Kebutuhan domestik mengimbangi tidak, atau memang persentase ekspor kita memang lebih besar? Domestik memang secara demand memang masih ada, dan pemerintah kan juga terus meningkatkan target DMO-nya juga untuk konsumsi, tapi kan untuk sendiri kan masih ada harga yang khusus untuk ke PLN juga, dan itu juga sedikit banyak kan akan melihat mungkin untuk sebagian produsen akan melihat itu sebagai opportunity kalau seandainya harga pasar di bawah dari harga khusus. Tapi ketika harga pas sudah mulai naik, itu akan menjadi pilihan apakah mereka akan tetap memenuhi obligasinya atau mereka juga alternatif lain untuk bisa memenuhi kewajiban dari DMO tersebut. Baik, Pak Kris, ini terkait juga dengan topik kita, beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan kewajiban kapal nasional ini untuk mengangkut produk batubara untuk sisi ekspor. Rencananya akan diberlakukan di Mei di 2020. Pevindo melihat sentimen ini lebih menguntungkan daripada industri batubara atau justru sebaliknya? Kalau terkait masalah perkapalan sih mungkin lebih efeknya ke industri shippingnya Pak ya. Iya. Kita sih melihat kecukupan jumlah armada lokal kita sih, maksudnya kalau diganti semua perlu dicermati lagi apakah itu bisa mencukupi kebutuhan armada untuk pasar batubara Pak ya. Karena kalau kita lihat kan mungkin kalau perusahaan global mungkin dari sisi size-nya juga bisa lebih besar. Jangan sampai dengan adanya peraturan diberlakukan justru malah terjadi barangnya ada tapi tidak bisa diangkut gitu Pak. Karena mungkin kan kalau untuk pemesanan kapal sendiri butuh waktu Pak ya, dan nggak bisa langsung dalam beberapa bulan ke depan langsung delivery kapal gitu. Jadi lebih kepada concern kita lebih kepada kesiapan industri perkapalan domestiknya sih Pak untuk mengcater permintaan demand kalau seandainya peraturan itu diberlakukan. Baik, kalau tidak siap ini justru semakin memberatkan di industri pertambangan batubara. Ya, otomatis kan kegiatan perkapalannya kan atau kegiatan deliverynya menjadi lebih terhambat Pak ya. Yang sebelumnya mungkin delivery bisa sekian kali, dengan tidak adanya kapal asing mungkin sedikit mengalami penurunan Pak. Jadi kan dengan asumsi volume produksi sama, berarti kan yang numpuk di inventory lebih banyak tuh Pak. Baik, Pak Givar, ini juga cukup menarik ini kalau dari sisi siklus dalam hal permintaan batubara ini tampaknya juga punya siklus tersendiri ini. Bagaimana Anda melihat di tahun 2020 ini? Apakah siklusnya relatif sama dibandingkan dengan 2019 yang lalu? Kalau siklus kita melihat mungkin relatif masih sama ya. Hanya mungkin kan karena kalau demand kan seperti tradisional kita biasa ngelihat akan meningkat ketika musim dingin tambahannya. Karena kan kebutuhan untuk negara 4 musim itu akan meningkat. Walaupun kadang dengan kondisi cuaca yang sekarang yang relatif sudah mulai bergeser, relatif lebih hangat, dan kemungkinan itu juga membuat permintaan batu bara sendiri menjadi lebih sedikit dibandingkan sama periode-periode sebelumnya. Ya,
adanya wabah virus corona ini juga mengganggu skenario yang ada jika yang terjadi dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Iya, virus corona memang lebih banyak ke arah kegiatan untuk kebutuhan dari permintaan listrik. Ketika corona terjadi, begitu banyak masyarakat yang terkena, membuat fokus dari pemerintah China terutamanya itu menjadi lebih terfokus gimana cara untuk bisa melakukan rehabilitasi terhadap korban-korbannya. Sehingga kegiatan-kegiatan lain itu juga menjadi sedikit dikesampingkan dulu. Sehingga kegiatan manufaktur yang tadi yang berjalan dengan normal, dengan banyak orang yang mengalami terkena virus corona, membuat aktivitas menjadi tidak optimal. Sehingga itu membuat sebagian tadi mesinnya utilisasi listriknya menjadi full, hanya mungkin sekitar jadi 70-80%, atau mungkin bisa di bawah. Dan itu jadi katalis negatif terhadap permintaan batubara sendiri. Baik, terakhir ini Pak Kris, kesimpulannya ini untuk prospek industri batubara di 2020 dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yang terjadi. Ya. Masih tetap challenging sih Pak. Dari sisi demand, China diperkirakan mengalami penurunan Pak akibat menurunnya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di sana. Sedangkan kalau dari sisi supply, kita sih relatif, walaupun di China mungkin ada sedikit penurunan Pak ya, tapi kalau dari Indonesia sih sepertinya supply masih tetap terjaga, jadi harga ya mungkin seperti yang disebut Pak Gifar, levelnya di sekitar situ sih Pak, 70-80. Kalau kita expect balik lagi ke level, let's say di atas 90-100, mungkin dalam jangka waktu dekat ini sih tidak sulit Pak. Baik. Pak Gifar, Pak Kris, ini terima kasih atas ulasannya, menarik prospek industri batubara di 2020 dan semoga bisa menjadi referensi ini terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, bagi mereka yang berinvestasi di saham-saham komoditas batubara dalam hal ini. Terima kasih Pak Kris dan Pak Gifar. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Gifar Indra Sakti, analis Pevindo, dan juga Bapak Kristianto Wijaya yang juga merupakan analis Pevindo. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Pak Gifar, makasih ya. Pak Kris, makasih.